Saya hanya ingin memberitahu kamu bahwa rumah kamu ini sekarang sedang dilingkari ular hijau yang sangat besar. Kepalanya ada di atas rumah, menghadap ke bawah, seperti siap memangsa. Di depan pintu rumahmu ada 2 pengawal ular itu. Siapapun yang masuk rumah ini akan kesulitan. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, saya bisa masuk sini. Dan kalau kamu ingin tahu, kaki ibumu itu sekarang sedang diikat oleh ular. Diikat yang benar-benar diikat. Malam itu, Ustadz pulang. Besoknya, dilakukan ruqyah di rumah kami. Saat ruqyah berlangsung, saya merasakan ketakutan luar biasa. Rasa takut yang muncul saat ritual dulu muncul kembali. Dalam proses ruqyah itu, digunakan media pasir, daun kelor, bambu kuning, semuanya ditaruh di mangkuk. Tiba-tiba, semua mangkuk itu pecah bersamaan, hancur. Suasana jadi sangat heboh. Kata Ustadz, "Alhamdulillah, ibu kamu sudah dilepaskan ikatannya. Sukmanya sudah saya tarik dari ikatannya di alam sana." Seminggu kemudian, ibu saya mulai bisa berjalan. Kaki yang tadinya nekuk kembali normal. Tapi ibu jadi kurus kering, terlalu lama dalam tekanan gangguan non-medis. Akhirnya, fisiknya benar-benar drop. Malam itu juga, Ustadz bilang, "Kamu harus benar-benar dilepaskan dari perjanjian pernikahan itu. Karena ibaratnya, kamu ini melangkah 1 kaki di dunia nyata, dan 1 kaki di alam mereka." Ustadz itu benar-benar berniat membantu saya. Ia berupaya agar saya diceraikan dari Ratu Mayangsari. Meskipun pernikahan itu belum benar-benar sah menurut hukum manusia. Saat ritual pemutusan itu, salah satu anggota tim Ustadz sampai muntah darah. Kata Ustadz, mereka para santri benar-benar menembus alam gaib. Mereka berperang dengan para penghuni istana sang ratu. Bahkan ratu dan para pengikutnya diancam bahwa istana mereka akan diacak-acak bila tidak mau menceraikan saya. Akhirnya, Ratu Mayangsari setuju menceraikan saya karena desakan Ustadz. Sejak saat itu, sampai sekarang, saya tidak pernah berani lagi mendekati wilayah selatan, wilayah dekat area pesugihan. Takut, sangat takut. Akhir tahun 2014, ibu saya meninggal dunia karena penyakit medis yang sebelumnya sudah memburuk. Saat ibu meninggal, semua saudara menyalahkan saya. Padahal, dalam perjanjian, tidak ada yang diambil kecuali saya. Tapi kata Ustadz, itulah efek dari ritual. Bagaimanapun bentuk perjanjiannya, namanya jin, iblis, atau siluman, semuanya bohong. Dari situlah, saya benar-benar kapok. Tidak akan pernah lagi mendekati pesugihan atau perjanjian dengan makhluk gaib. Namun, saya juga mendapat pelajaran. Selama 1 tahun, saya mengumpulkan dana untuk mas kawin. Mata batin saya terbuka. Saya bisa melihat hal-hal gaib. Bahkan saya bisa tahu siapa saja yang melakukan pesugihan. Kalau masuk ke kuburan atau tempat angker, tidak ada rasa takut. Seolah-olah Nyi Mayangsari mengawal saya kemana-mana. Tapi setelah proses perceraian itu selesai, mata batin saya tertutup kembali. Semua kembali normal. Kehidupan saya sekarang, ya biasa saja. Ekonomi alhamdulillah meningkat, meskipun tidak tinggi-tinggi, amat yang penting cukup. Sampai sekarang, pikiran saya masih terbebani oleh kesalahan yang saya lakukan, yang berdampak ke ibu saya waktu itu. Kalau mengingat itu, hati saya tidak kuat. Bisa menangis saya. Saya kini percaya, rizki sudah ada takarannya. Sudah ada jatahnya masing-masing. Jangankan harta halal, harta haram pun kalau belum waktunya, tidak akan kita dapatkan. Catatan, admin, perjanjian dengan makhluk gaib 100% merugikan manusia. Kita selalu berada di posisi kalah. Pihak gaib
tidak akan pernah mau mengalah. Yang mereka mau hanya keuntungan terus-menerus, tidak mau rugi sedikit pun. Semakin lama, kita akan dibuat semakin sibuk dengan ritual-ritual. Kadang, kita malah dibuat lupa dengan kewajiban ritual agar mereka punya celah untuk mengambil wadal dari manusia.